Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perataan laba dan manajemen laba. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri yang pertama Muhammad Firdaus Ali dengan NIM akhir 360, kemudian Naufal Ridwan Aziz dengan NIM akhir 370, kemudian saya sendiri Rizky Pradipa Ramadhani dengan NIM akhir 387, kemudian Fitri Dewi Lestari dengan NIM akhir 388, dan Sheila Monica Zafira Golonda dengan NIM akhir 398. Nah, pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang hipotesis perataan laba, kemudian yang kedua tentang manajemen laba, dan yang ketiga yaitu tentang akuntansi yang bersifat paradigma. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang hipotesis perataan laba. Yang pertama, hakikat perataan laba. Perataan laba dapat dipandang sebagai proses normalisasi laba yang disengaja guna meraih ataupun tingkat yang diinginkan. Gordon memberikan teori pada perataan laba sebagai berikut. Dalil yang pertama, kriteria yang dipakai oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi guna memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraannya. Dalil kedua, kegunaan manajemen akan meningkat seiring dengan keamanan pekerjaannya, tingkat laba dan tingkat pertumbuhan laba manajemen, dan besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Dalil yang ketiga, pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam dalil 2 bergantung pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika hal lain dianggap sama, semakin bahagia pemegang saham, maka semakin tinggi keamanan pekerjaan manajemen, pendapatan, dan sebagainya dari manajemen. Dalil keempat, kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dalam laba perusahaan, atau rata-rata tingkat return atas modalnya, dan stabilitas labanya. Dalil ini telah diverifikasi dalam dalil 2. Definisi lain, perataan laba adalah sebagai pengurangan atau fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. Pengertian ini mencerminkan suatu usaha dari manajemen perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh yang diizinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen yang baik. Selanjutnya yaitu motivasi perataan. Biddleman mempertimbangkan dua alasan bagi manajemen untuk meratakan earning yang dilaporkan, yaitu argumen pertama didasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus laba yang stabil merupakan pendukung yang capable bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus laba yang lebih variabel, memiliki sebuah pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Beliau menyatakan sampai tingkat di mana variabilitas yang diobservasi tentang sebuah tren earnings yang dilaporkan mempengaruhi ekspektasi subjektif investor atas hasil dari laba dan dividen yang mungkin di masa depan, manajemen dapat mempengaruhi secara menguntungkan nilai saham perusahaan dengan meratakan earnings. Argumen kedua untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi antara return perusahaan dengan return portofolio pasar. Beliau menyatakan sampai tingkat di mana autonormalisasi earning berhasil dan bahwa pengurangan kovariansi return dengan pasar diakui oleh investor dan dimasukkan dalam proses evaluasi mereka, perataan akan menambah pengaruh yang bermanfaat pada nilai saham. Selanjutnya yaitu objek perataan. Pada dasarnya, objek perataan seharusnya didasarkan pada indikasi keuangan yang paling mungkin dan paling digunakan, yaitu laba, karena perataan laba bukanlah suatu fenomena yang terlihat. Literatur memperkirakan berbagai bentuk pernyataan keuntungan sebagai objek perataan yang paling memungkinkan. Para peneliti memilih indikator laba bersih atau laba bersaham sebagai objek perataan karena keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen adalah terhadap laba bersih dan para pengguna laporan keuangan biasanya melihat pada angka paling akhir, baik laba maupun laba bersaham. Selanjutnya yaitu dimensi perataan.
Dimensi-dimensi perataan pada dasarnya adalah alat untuk menyelesaikan perataan angka pendapatan. Ada berbagai dimensi perataan. Yang pertama, perataan real, merujuk pada transaksi aktual yang terjadi maupun yang tidak terjadi dalam hal pengaruh perataannya terhadap pendapatan. Kemudian, perataan artifisial, yang mengacu pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan terhadap pergeseran biaya dan atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Kemudian perataan melalui adanya kejadian dan atau pengakuan, yang artinya manajemen dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi sehingga pengaruhnya terhadap laporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasinya dari waktu ke waktu. Kemudian perataan alokasi waktu, yang artinya melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa, manajemen memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi dari peristiwa. Yang terakhir, perataan melalui klasifikasi, yang artinya ketika angka statistik laporan laba rugi selain laba bersih menjadi objek perataan, manajemen dapat mengklasifikasikan pos-pos intralaba untuk menurunkan variasi yang terjadi dari waktu ke waktu dalam statistik. Selanjutnya yaitu variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Kaplan menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekali digunakan. Instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan. Yang kedua, instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atau saldo akun internal. Yang kelima, instrumen perataan harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama dengan praktik lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya mengenai manajemen laba. Jadi mengenai definisi manajemen laba terlebih dahulu. Manajemen laba merupakan proses di mana manajer perusahaan mempengaruhi laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat melibatkan pengaturan, pendapatan, dan biaya untuk menciptakan gambaran yang lebih baik tentang kinerja perusahaan. Dan tujuan utamanya dari manajemen laba adalah untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra perusahaan dan memastikan akses ke sumber daya finansial. Lalu, mengenai metode manajemen laba. Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam manajemen laba, termasuk pengakuan pendapatan yang agresif, pengaturan biaya, dan penggunaan estimasi akuntansi. Setiap metode juga memiliki dampak yang berbeda terhadap laporan keuangan. Dengan dampak manajemen labanya dapat memiliki positif dan negatif. Di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan investor, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan juga risiko jika informasi yang disajikan tidak akurat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen laba menurut perspektif kontraktual. Jadi, menurut sudut pandang dari perspektif kontraktual ini itu, manajemen laba dapat digunakan sebagai cara berbiaya rendah untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi kejadian yang tidak terduga dalam kondisi kontrak yang kaku dan tidak lengkap. Kemudian terdapat perspektif lain yaitu manajemen laba menurut perspektif laporan keuangan. Jadi dari sudut pandang perspektif laporan keuangan ini itu, manajer mungkin saja dapat memengaruhi nilai pasar saham perusahaan melalui manajemen laba. Selain itu, juga terdapat penyalahgunaan manajemen laba ini oleh beberapa manajer. Dari sudut pandang kontraktual sendiri itu mungkin bisa saja menggunakan manajemen laba secara oportunistik untuk kepentingan pribadi dengan merugikan pihak-pihak lain dalam kontrak.
Sedangkan menurut pelaporan keuangan, mungkin bisa saja mencatat penghapusan yang berlebihan atau menekankan ukuran laba selain laba bersih. Materi selanjutnya yaitu akuntansi yang bersifat paradigma. Nah, akuntansi yang bersifat paradigma adalah suatu kerangka berpikir yang digunakan dalam memahami dan mengembangkan teori serta praktik akuntansi. Nah, paradigma dalam akuntansi ini dipengaruhi oleh beberapa asumsi filosofis dasar, yaitu ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Nah, berdasarkan klasifikasi Burrell and Morgan, itu ada 4 paradigma utama dalam akuntansi, yaitu paradigma fungsionalis, interpretatif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sub akuntansi yang bersifat paradigma, di mana yang pertama adalah paradigma fungsionalitas, di mana ini paradigma fungsionalitas ini menganggap bahwa realitas objektif berada di luar dari manusia dan dapat diukur secara ilmiah. Paradigma ini bersifat pragmatis dan mengakar kepada konsep positivisme. Selanjutnya adalah paradigma interpretatif, di mana ini menjelaskan tentang kestabilan perilaku dalam pandangan seorang individual. Paradigma ini memfokuskan pada pemahaman mengenai dunia yang diciptakan secara subjektif, apa adanya, serta prosesnya. Selanjutnya adalah paradigma radikal humanis, di mana ini memfokuskan pada pembentukan batasan-batasan yang dapat menghambat kebebasan individu. Nah, dalam akuntansi, paradigma ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ideologi dan lingkungan sosial itu mempengaruhi praktik akuntansi. Selanjutnya adalah paradigma radikal strukturalis, di mana ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan kekuatan yang mempengaruhi praktik akuntansi dan bagaimana akuntansi itu dapat digunakan sebagai alat yang nantinya untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial yang ada. Demikian penjelasan mengenai video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.